pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau meminta kepada Bung Karno, Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada? Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Silakan masuk. Thomas, ada yang datang mencari. Ya, siapa? Para pemuda katanya ingin berbicara hal yang penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Baiklah. Ya, silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Jadi begini Pak, tadi kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kami harap Anda dan Bung Hatta segera menyusun kebijakan. Baiklah, secepatnya
secepatnya saya akan berusaha untuk berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, karena sekarang merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan anggota golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Ya, silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita cari Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kakak aku ikut dengan kalian. Tahu? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa ada banyak orang? Guntur sangat takut. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan kuda Dengklok? Apakah Kang akan meninggalkan kami? Tak, aku tidak mau berpisah dengan istriku dan anakku. Jika kalian membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi berangkat sekarang juga. Baiklah. Baik.
Waalaikumsalam. Mari Bung, Hatta harus ikut kami. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara di Jawa masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis Bung. Baiklah. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi Bung. Bukankah Soekarno sudah menyatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sini PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Tidak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudaraku, sekali mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Soekarno dan Hatta, saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua. Mengenai proklamasi ini, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Itulah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta telah siap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Soebarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya juga strategis. Dia juga adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar.
Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf mengganggu. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau benar, silakan masuk. Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak ada campur tangan Jepang. Adakah di antara kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini tidak ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Baiklah. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu bahasa Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saya menjahitkannya? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu buat saja bendera sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.